خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa lanjut ngaji setelah kita lebaran. Bulan apa kita lebaran kemarin? Santri? Bulan Maret. Kalau bulan Hijriyahnya bulan apa namanya? Syawal. Ayo, bulan Syawal. Sekarang bulan apa sekarang? Setelah Syawal apa? Mei? Setelah Syawal Mei? Apa setelah Syawal? Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah? Dzulhijjah. Di Dzulhijjah ada lebaran. Lebaran apa? Lebaran kontak. Masa lebaran kontak namanya? Lebaran Idul Adha. Idul Adha. Apa arti Adha? Apa arti Adha? Adha kurban, artinya korban. Lebaran korban besok. Siapa kita korban besok ini? Ada yang kita mau korban? Ya, di sana kita berkorban, kita menyembelih, ya, nyembelih sapi, nyembelih kambing. Kalau di Arab nyembelih onta. Assalamualaikum. Di sini ada onta di sini? Enggak ada, yang ada hanya sapi dan kambing saja. Speaker luar ini enggak? Luar juga? Baik, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita libur sekian lama, sekarang kita lanjut lagi, alhamdulillah. Ya. Ini sebagian aja bawa buku, yang lain mana ini bukunya ini? Tulis, ya. Nanti kemudian kita akan tanya nanti. Ada hadiahnya nanti insyaallah. Ya, harus siap-siap nanti. Baik. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Apa arti riyadh? Apa arti riyadh? Riyadh artinya taman. Artinya apa? Taman. As-Shalihin yaitu tamannya orang-orang saleh. Kitab ini beliau mengatakan bab yang ke-18, babu an-nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Ayo yang bawa buku ditulis judul babnya. Bab larangan berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Bab larangan berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Buatkan kita bab ke-18. Bab larangan
Kalau dilarang berarti boleh atau tidak boleh melakukannya? Nggak boleh. Kalau tetap dilakukan, apa dapatnya? Dapat dosa. Berarti berdosa melakukan bid'ah. Berdosa kita kalau melakukan bid'ah. Nah, sekarang bid'ah itu apa? Bid'ah itu. Bid'ah dikatakan oleh ulama kita, bid'ah adalah, saya tulis, bid'ah adalah at-ta'abbudu lillah bighairil masyru'. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Waalaikumsalam. Au bima yukhalifu tariqatil masyru', atau dengan cara yang menyelisihi syariat, atau dengan cara yang menyelisihi syariat. Pertama tadi apa? Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, atau beribadah dengan sesuatu yang menyelisihi syariat, istihsanan, dan itu dianggap bagus. Itu dianggap apa? Bagus. Tulis, itu dianggap bagus. Siapa yang sudah nulis? Bacakan kita. Sudah nulis ini? Nah, itu. Nah, yang pakai kopiah. Ayo, apa nama bid'ah tadi? Bid'ah adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, atau beribadah dengan cara yang menyelisihi syariat. Dan yang ketiga, istihsanan, dianggap dia bagus. Ada yang sudah lengkap tulisannya? Yang di luar, santriwati, ada yang sudah lengkap tulisannya? Belum ada? Sekali lagi, ayo dilengkapi yang belum lengkap. Bid'ah adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, atau dengan cara yang menyelisihi syariat. Yang ketiga, dan dianggap itu bagus. Dianggap itu apa? Bagus. Sekarang kita kasih contoh 3 perkara ini. Pertama, bid'ah dikatakan beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Apa contohnya sesuatu tidak disyariatkan? Contohnya misal berjemur misal. Tiba-tiba berjemur di bawah matahari. Yuh, sedang ngapain berjemur? Saya beribadah ini, kata dia. Maka ini orang ini dia melakukan kebid'ahan karena dia beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Dia beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Adakah syariat berjemur? Enggak ada. Yang kedua, atau dengan cara yang tidak disyariatkan. Dalam arti ibadah itu ada dia, tapi caranya cara yang tidak sesuai syariat. Caranya cara yang tidak sesuai syariat. Contoh misal ibadah yang ada, misal ibadah nyembelih misal. Sebentar lagi kita akan Idul Adha ini nyembelih. Nyembelih ibadah atau tidak, santri? Ibadah nyembelih itu. Ya, nyembelih ini ibadah. Cuman sekarang kaifiatnya tidak benar. Contoh misal dia nyembelih untuk bucun-bucun bangunan. Apa Rana? Nyembelih oleh bucun-bucun bangunan, medarain? Medarain contoh misal.
Ya, sedangkan kita nyembelih itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala sendiriannya. Atau contoh yang lain misal berzikir. Berzikir ini disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tapi sekarang tiba-tiba berzikirnya nari-nari dia berzikir. Nah, ini berarti caranya yang tidak disyariatkan. Zikirnya disyariatkan. Cuman sekarang dengan cara yang tidak disyariatkan. Maka jatuhlah dia ibadah tersebut menjadi ibadah yang bid'ah karena dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan. Ya, jadi pertama tadi bid'ah itu adalah beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, apa contoh yang lain kalau tadi saya bilang contohnya misal berjemur tadi. Apa contoh yang lain coba? Dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Apa contohnya santri? Contoh ibadah yang tidak disyariatkan. Gantung topat li sedin Bali. Arak kita nih, nggak ada arak berarti. Din arak dia, alhamdulillah. Dalam Islam nggak ada itu. Ya, tiba-tiba sekarang kita beribadah dengan cara menggantung itu, maka jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Atau dia melakukan ibadah yang disyariatkan asalnya, cuman caranya yang baru. Salat maghrib misal tiba-tiba 4 rakaat dia salat maghrib. Salat maghrib disyariatkan, lalu begitu dia 4 rakaat, maka ini dia mendatangkan hal yang baru. Jelas ini? Ya, kemudian istihsanan kata beliau. Dan itu dianggap bagus. Apa maksudnya dianggap bagus? Karena ada orang melakukan kayak tadi misal sholat maghrib 4 rakaat. Lalu karena dia lupa. 4 rakaat karena dia lupa. Apakah orang ini dikatakan berbuat bid'ah? Tidak. Kapan dikatakan dia berbuat bid'ah? Kalau dia bilang maghrib 4 rakaat itu bagus, kata dia. Kalau dia bilang itu bagus, maghrib 4 rakaat, maka jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Tapi kalau dia lakukan sholat 4 rakaat maghrib karena lupa, maka itu bukan kebid'ahan. Makanya diikat oleh beliau di sini istihsanan, dan itu dianggap bagus. Ya. Misal sekarang sholat, setelah sholat assalamualaikum terus tiba-tiba main HP dia. Begitu dia main HP setelah sholat, apakah ini bid'ah main HP ini? Kalau dia butuh, dia melakukan itu karena kebutuhan, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia lakukan itu terus dia anggap, oh ini bagus, ini setelah sholat kita buka HP bagus, kita bilang gitu. Ada keutamaannya buka HP setelah sholat, maka ini jatuh dia ke dalam apa? Kebid'ahan. Jelas ini kata-kata istihsanan. Jadi diikat oleh beliau dengan 3 perkara. Pertama, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang kedua, atau dengan cara yang menyelisihi syariat. Dan yang ketiga, istihsanan. Perbuatan itu dianggap bagus. Sudah lengkap tulisannya? Belum? Siapa yang lengkap tulisannya ini? Baju hijau. Sudah lengkap tulisannya? Belum juga? Gak ada yang lengkap ini? Oh, menghayal ini, ngombe aku ini. Baik, ini definisi bid'ah. Ini kita ambilkan dari definisi Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau ini ulama di kota Madinah, pengisi di Masjid Nabawi hafizahullah ta'ala. Beliau ulama di Masjid Nabawi hafizahullah ta'ala. Nah, dalam bab ini dikatakan an-nahyu 'anil bid'ah. Larangan berbuat bid'ah. Wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara baru di dalam agama.
Berarti cukupkan diri dengan perkara yang lama. Mana perkara yang lama yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, dalam bab ini ada beberapa dalil dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi. Pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal," kata beliau. Al-Imam An-Nawawi menuliskan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ayo yang bawa buku ditulis. Ayat pertama. Ayat pertama, tidak ada, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ini di surah Yunus ayat 32. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Santriwati udah ditulis? Tidak ada setelah kebenaran. Ini kebenaran. Setelah kebenaran itu maka otomatis dia itu sesat. Selain dari kebenaran, kalau dia tidak benar berarti dia apa? Dia sesat. Siapa bilang begitu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian di surah Yunus. Tidak ada selain kebenaran, melainkan itu adalah kesesatan. Berarti mau nggak mau kita harus pegang kebenaran itu. Ya. Di sini Syekh Faisal Al-Mubarak beliau mengatakan li'annahuma diddani. Karena kebenaran dan kesesatan ini dia dua hal yang berlawanan. Kesesatan dan kebenaran ini dua hal yang berlawanan. Wa bitarkil haqqi yaqa'ad dhalal. Begitu dia tinggalkan kebenaran, maka dia akan terjerumus ke dalam kesesatan. Jadi kesesatan dan kebenaran ini dua hal bertentangan. Begitu kita tinggalkan kebenaran, maka otomatis kita akan berada di dalam kesesatan. Berarti mau nggak mau, kalau kita ingin tidak sesat, maka pegang kebenaran itu. Mau nggak mau. Begitu kita lepas kebenaran, kemana kita? Kepada kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenaran itu apa? Beliau mengatakan wal haqqu ma jaa bihil kitabu was sunnah. Dan kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Quran, katanya ibu-ibu. Setuju ke kita Quran benar, ibu-ibu? Setuju, kita semua kita setuju. Kebenaran itu adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju ke kita ibu-ibu? Setuju otomatis. Semua kita setuju ini. Nah, karena kebenaran itu ada di sana, maka pegang dia. Begitu dilepas, ingat firman Allah, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Apapun setelah kebenaran, maka itu adalah kesesatan. Sehingga sekarang kita kalau mau beribadah, maka pegang Al-Qur'an dan hadis. Beribadah dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita beribadah dengan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka ini berarti kita telah melakukan kesesatan. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Berarti harus beribadah itu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu dia kebenaran. Kalau tidak demikian, maka kita akan berada dalam kesesatan. Baik. Para santri, ada tadi dalam Al-Quran dikatakan tidak ada setelah kebenaran melainkan apa? Kesesatan. Ada yang hafal ayat-ayatnya? Famadza
Santri? Hah? Famadza ba'dal haqqi illa apa? Illa dhalal. Apa artinya tadi? Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Baik. Ayat yang kedua kata beliau, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Artinya tidak ada yang kami lupakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Tidak ada yang kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran ini sudah sempurna. Karena nggak ada yang luput di sana. Tidak ada yang dialpakan oleh Allah. Darat luput selapuan wa arak atau no. Apa luput bahasa apitai ini? Hilang? Tidak ada yang dilewatkan. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selapuana arak tono di Quran. Yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Selapu macam ibadah wah arak wah di dalam Al-Quran. Denara nasi sayang isi Allah, denara na luputang, denara na alpayang. Selapu nara tidak ada yang kami luputkan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Maka karena tidak ada yang diluputkan, maka seorang muslim harus mencukupkan dirinya di dalam beribadah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tercukupanglah diri tengah du Quran no mbeji siara ino ta amalang apa sindenara bedende kah dende karena kalau kita amalkan dia nanti kena dengan ayat yang pertama tadi famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan dia apa? Kesesatan. Jelas ini? Memang ayat ini ada dua penafsiran dari ulama kita. Pertama dikatakan ma farratna fil kitab. Tidak kami luputkan dalam Alkitab itu sesuatu pun. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Yaitu Lauhil Mahfuz. Tidak ada di Lauhil Mahfuz itu sesuatu yang kami luputkan. Selapuannya tercatat kan? Santri yang hadir sekarang semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, siapa yang hadir kemudian dia bawa buku sudah tercatat di atas. Ya. Jadi tafsiran pertama Alkitab maksudnya adalah Lauhil Mahfuz. Yang kedua Alkitab maksudnya adalah al-muradu bil kitab Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Alkitab yang kedua adalah Al-Quran. Jadi tidak ada yang diluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ini ayat yang kedua dari bab ini. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jikalau kalian berselisih tentang sebuah perkara, maka kembalikan dia kepada Allah, kembalikan dia kepada Rasul. Munda berselisih ibu-ibu dalam sopok hukum, dalam sopok perkara, tulakang tipa Allah, tulakang ya tipa Rasul. Niki di surah An-Nisa ayat 59. Munda berselisih, tulakang tipa Allah, tulakang tipa Rasul. Nabi kenana tulakang tipa Allah, tulakang tipa Rasul. Ay al-kitabi was sunnah. Yakni tulakang tipa Alkitab yaitu Al-Quran, tulakang tipa as-sunnah yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ngombekeun dana tulakang niki. Jadi le saat berselisih dalam suatu hukum ngono, maka sila tegita ya masalah hukum ini di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan itu sudah. Ya niki aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mun teu berselisih tulakang tipe Al-Qur'an, tulakang tipe hadis. Di sini Asy-Syaikh Faisal Al-Mubarak beliau mengatakan, Zakara ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebut fi awwali hadhil ayat. Allah menyebut di awal ayat ini al-amra bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Awal ayat ini ada di sana perintah untuk taat kepada Allah. Perintah untuk taat kepada Rasul wa ulil amri, dan perintah untuk taat kepada ulil amri. Ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Nah, tsumma qala, kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan perkara ini kepada Allah dan kepada Rasul. Beliau mengatakan maksudnya adalah fa idzakhtalafal ulama, kalau ulama berselisih. Jadi dibilang awal ayat, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Tiba-tiba di sini beliau mengatakan kalau ulama berselisih, padahal ayatnya dinarak ngenang ulama, ngene. Bela ngana muncul ulama ini? Dari mana dia muncul ulama ini? Kalau ulama berselisih, padahal ayatnya mengatakan taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Bela ngana datang ulama ini? Apa sebabnya kira-kira dikatakan kalau ulama berselisih? Apa sebabnya kira-kira? Hah? Enggak, sekarang kan disebutkan 3, Allah, Rasulnya, dan pemimpin. Ulama itu bagian dari mana? Dari Allah kan nggak mungkin. Ulama itu dari kata wa ulil amri, pemimpin. Karena pemimpin kita 2, ulama dan umara. Pemimpin kita ini 2, ulama dan umara. Nah, di saat ulama berselisih dalam sebuah hukum, fi hukmin minal ahkam, quddimal aqrab ila dalil, kata beliau. Kalau ulama berselisih dalam sebuah masalah, maka kita dahulukan pendapat ulama yang lebih dekat dengan dalil. Dalil yang mana? Minal Qur'ani wal hadis. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perselisihan ulama ada atau tidak? Banyak sekali, banyak, dan terus akan berselisih. Karena memang demikian. Ya, memang demikian adanya. Nah, sekarang kita bagaimana mensikapi perselisihan ini? Maka kita sikapi dengan cara menimbang ucapan mereka dan kita ambil mana yang lebih dekat dengan dalil. Nah, ini maksudnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan dia kepada Allah, kembalikan dia kepada Rasul, yakni Al-Qur'an dan hadis. Dan ini menunjukkan bahwasanya Quran dan hadis ini sudah lengkap ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan hadis sudah lengkap sehingga tidak perlu lagi mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama. Kemudian waqala ta'ala, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh.
Ini ayat luar biasa nih ibu-ibu. Allah berfirman, dan ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Fattabi'uhu. Kemudian Allah berfirman, wala tattabi'us subula. Dan jangan ikuti jalan-jalan. Ndak turut rurung si luwe. Fatafarraqa bikum an sabilih. Mun turut rurung si luwe ino, maka ginda mencar, ginda bercerai-berai, an sabilih, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Niki di surah Al-An'am ayat 153. Kita lihat sekarang, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Sirati ini mun bahasa Arab istilahnya mufrad, menunjukkan satu. Mustaqiman, lurus. Seki rurung lombo. Fattabi'uh, turut seki rurung ini. Fattabi'uhu ini. Ikuti rurung si seki. Kemudian Allah mengatakan wala tattabi'us subula. Jangan ikuti jalan yang banyak. Rurung si luwe dia turut. Munda turut rurung si luwe ini ginda mencar lengan rurung si seki ino. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Beliau langsung gambar jalan itu. Ya, beliau menggambarkannya. Beliau mengatakan, ya, beliau menggambarnya dengan membuat satu garis ke atas, seret. Kemudian beliau buat garis kiri kanan, luwe garis kiri kanan. Jadilah dia marak, kurang lebih lah marak pelapak nyiur nuh. Pelapak nyiur caranya. Ya, satu batang terus ada daun-daunnya. Nah, beliau mengatakan sambil membaca ayat ini, ya, membuat garis itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini ya seke rurungku si lurus. Fattabi'uh, turut si seke ini. Wala tattabi'us subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang kiri kanan ini. Munda turut si kiri kanan ini, fatafarraqa bikum an sabili. Ginda mencar lengan rurung Allah si seki ini. Ini menunjukkan bahwasanya jalan yang diajarkan kita oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah cukup membawa kita kepada tujuan. Adapun jalan kiri kanan yang nggak pernah diajar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ngajar itu, dinarak le dalam Quran, darak le dalam hadis. Ini justru yang akan jadikan kita berpisah, mencar dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan cukup dengan jalan itu. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Di sini ulama kita mengatakan, menafsirkan ayat ini, as-siratul mustaqim al-Islam, kata beliau. Siratul mustaqim itu artinya adalah Islam. Allah tadi berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman. Apa arti sirati mustaqiman ini? Yaitu agama Islam. Fattabi'uh, ikuti dia. Wala tattabi'us subula. As-subul, apa arti as-subul? Beliau mengatakan hiya al-bid'ah. Subul itu adalah kebid'ahan, hal-hal baru yang ada di dalam agama. Aniki dia ya tafsir ringkas dari ayat yang tadi di surah Al-An'am ayat 53. Ayat berikutnya dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad kepada mereka, badak dengan ini ya Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah, munda tatu cinta tipa Allah, fattabi'uni. Turut aku, ngana? Saya aku tene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah berkata, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, apa yang harus dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia harus mengatakan, "Hai manusia, munda tatu cinta tipa Allah turut aku." Nah, itu nengka munda tatu cinta tipa Allah, maka wajib mengikuti siapa? Ibu-ibu, ngikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dia. Ikuti cara sholatnya, ikuti puasanya, dan lain sebagainya. Nah, bintan engkau nyuruh senina-seninana berjilbab. Berarti ibu-ibu berjilbab atau ndek? Berjilbab. Munda tatu cinta tipa Allah, cinta tipa Rasul, maka mari berjilbab. Allah dan Rasulnya nyuruh kita sholat. Munda tatu cinta tipa Allah, maka mari sholat. Ya. Nah, nak luwe dengan marah diri na cinta tipa Allah, cinta tipa Allah, cinta tipa Allah. Lagu ni milih solat, dia milih puasa, larangan dia langgar, nginam khamar lah, berjudi lah, beriba lah. Begitu ditanya, kandang nginam khamar, yang penting cinta kepada Allah, kan? Lo kan dia berjilbab, yang penting cinta kepada Allah. Ngana. Maka bacakan di ayat ini. Munda tatu cinta tipa Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta salat atau ndek? Salat ya, jangan meninggal beliau dalam kondisi salat. Dalam arti pas sakit, kena sakit keras, tetap dia berjamaah bersama Abu Bakar padahal sakit keras beliau. Nde nara istilah nama tang solat, ninoh libur solat. Ya, beliau tidak minum khamar, maka kita juga jangan minum khamar. Beliau tidak berzina, waliyadzubillah, maka kita juga jangan berzina. Beliau tidak berjudi, maka kita juga jangan berjudi. Dan seterusnya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munda tatu cinta tiba Allah. Berarti nengka ngaku cinta tipa Allah, lagu ndek temele ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta tipa Allah, lagu ndek ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya cinta apa ibu-ibu? Cinta palsu arane. Ndek bener-bener saya cinta. Ngana. Oh, berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Ara ke manfaatna mele bekopok lagu nggak setuwe umano mele bekopok ara manfaatna nenara piranti ini bekopok munda dua na mele baru ini bekopok munda dua na mele mun seke doang mele benar kena ini. Nah, orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah lagu ndek na ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua kemungkinan, cinta palsu atau si kedua cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pirana terrealisasi cinta niki amun te ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintaimu. Datang cinta dengan Allah. Yuhibbukumullah, Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan tentang ayat ini, za'ama qaumun mahabbatallahi. Ada kaum di sana mengaku mencintai Allah. Fabtalahumullahu bihadhil ayah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Karena cinta ini tidak hanya lisan, butuh diuji, butuh dibuktikan.
Mereka mengakui mencintai Allah. Allah sekarang ingin menguji mereka. Tetuna pendek dengan cinta kepada Allah. Ngumbe bentuk ujiannya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti orang ini jujur dia di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu munde ne ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus dia ngenang aku cinta Allah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ndek ne jujur dalam mencintai Allah hanya di lisan saja. Yang kedua, cintanya ini bertepuk sebelah tangan. Nah, ini berarti mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cukup dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan cinta dari Allah. Bahkan bukan hanya cinta dari Allah, bahkan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mumpung masih ada waktu, ini beberapa ayat di bab ini. Ya, satu hadis kita akan baca di sini mumpung ada waktu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat hal-hal baru di dalam perkara kami, ma laisa minhu, yang bukan darinya, bukan dari perkara itu, fahuwa raddun, maka yang diada-adakan itu akan tertolak. Hadis ini muttafaqun alaih. Beliau mengatakan barang siapa mengada-adakan hal yang baru dalam perkara kami, amrina. Dan kata amrina ini Syekh Salim Al-Hilali hafizahullahu taala, beliau mengatakan amrina ay dinina, kata beliau. Amrina ay dinina. Maka barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kita ini. Hal baru dalam apa? Agama. Ma laisa minhu, di mana itu bukan termasuk dari agama yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa raddun, maka hal yang diada-adakan itu akan tertolak. Ya, apa contohnya ini kira-kira hal baru dalam agama? Makan tahu tempe perkara agama gitu? Bukan. Ya, maka tidak apa-apa makan tahu tempe. Pakai mobil kena perkara agama kena? Bukan. Pakai HP perkara agama? Bukan. Apa perkara agama contohnya? Salat, zikir, apalagi salawatan dan lain sebagainya. Ini perkara agama. Yang salat, zikir, salawatan, apalagi dan lain-lain sebagainya seperti itu yang nggak boleh kita datangkan hal-hal yang baru di dalamnya. Nggak narak salat baru, nggak narak zikir baru, nggak narak salawatan baru dan lain sebagainya. Karena yang baru yang terlarang itu adalah baru di dalam agama. Kalau baru dalam dunia sila tempe misal nengkara tempe goreng, sang jemaah tempe opor, sang jemaah tempe penyet tarana, jemaah malik tempe apa? Tempe bacem, macam-macam sila. Mobil nengkara arak mobil kaki 4, sang jemaah mobil kaki 6, mobil taung kelep. Bahkan nengkara waharak mobil taung nyetirang diri. Wah, ditolak nyetirnya malik mobil Taring ketik le motor ketik saya mau ke Avitai ngente tokol-tokol ale mobil seret atau ngedang dengan Avitai nela ngadu supir mobil dan seterusnya. Kalau masalah dunia kembangan sila sang lau nara mobil dina berua ngejim mobil seret tiba-tiba silahkan. Kalau perkara dunia, lagu perkara agama jenda jangan diperbaharui. Ngumbe cara Nabi ento salat silai ino nengono kun to salat nengke
Ngombe yang kuna zikir ya lae ino, nanganang kun zikir nengke. Ngombe yang kuna berselawatan ya lae ino, nanganang kun nengke ini. Ya, kalau agama ndak terumbuk-rumbuk ya, ndak kembang-kembangan ya. Kalau dunia silahkan. Pesawat nengke ruana isina sama sang laun ruana bau temiak pesawat isina 10 yu langsung sila. Ya, intinya kalau dunia silahkan diperbaharui, kalau agama jangan diperbaharui. Di hadis yang lain, riwayat yang lain dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sei ngamalang sopo amalan bukan termasuk amruna perkara kami. Apa tadi tafsirannya perkara kami itu? Amruna agama kami. Bukan termasuk agama kami. Berarti dalam perkara agama ini sisi ngamalang sopo amalan bukan termasuk agama kami. Agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Di sini Syekh Faisal Al-Mubarak beliau mengatakan hadzal hadits min usuliddin, kata beliau. Hadis ini di antara hadis yang berbicara tentang pondasi agama. Agama itu adalah ditekanggung ngerumbuk-rumbuk, ya kan? Ini pondasi agama ini. Di antara pondasi agama ditekanggung ngerumbuk-rumbuk di dalam agama. Ya, makanya ada dua pondasi besar dalam agama. Hadis ini pertama, yang kedua hadis innamal a'malu binniyat. Ini dua hadis yang pondasi besar dalam agama. Ya, makanya mun kita lihat hadis Arba'in Nawawi berurutan ini. Berapatan ya antara masalah niat ke larangan menambah-nambah di dalam agama. Karena hadis innamal a'malu binniyat berbicara tentang dalam. Kemudian hadis man amila amalan ini berbicara tentang luar, zahir. Ya, zahir kita harus ikhlas, dalamnya harus ikhlas. Nah, ini dia hadis yang menunjukkan bahwasanya seseorang ya hendaklah mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agama. Maka ini sekaligus sebagai larangan menambah-nambah di dalam agama. Mudah-mudahan jelas yang kita baca niki. Menara diman jelas bau teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azat. Betul. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
لا إله إلا الله Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu wassalamu. Belum jelas ini. Ada pertanyaan sebelum ditanya para santri. Ibu-ibu, aran emang jelas ibu-ibu? Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Oke. Apa itu? Oke. Jangan mengikuti banyak jalan terus. Iya. Agama diumpamakan seperti jalan ke masjid. Terus? Ya. Ya. Baik. Luwe dengan ngenangkan je tujuan te seki ongka dengan nanti tujuan te seki lagu langan te berbeda-beda bende ngumbe-ngumbe ngene dengan lagu Nabi ngana Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman ini seki rurungku si lurus fattabi'u turut si seki ini ngene si lombo ini. Nah, nengka saya itu turut nengka ini Allah atau angkat dengan? Angkat Allah tentunya firman Allah kita ikuti. Allah mengatakan cuma satu jalan menuju Dia. Maka ya sudah kita ikuti itu. Dengan ngenangir 1000 jalan menuju Cina ngana. Bongkat deida lagu ini itu angkat Allah terturut ngente sangat. Mana yang satu itu adalah caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ino si seki ino. Sehingga nengka munarak dengan miyak cara menyelisih cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ndak turut ya. Ndak kak nengenang ini gina ning surga dah ini ngene ndak turut ya. Karena Allah yang bada itu fatafarraqa bikum an sabili. Monda turut rurung selain rurung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mencar, kita pisah kanca rurung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti dia ingin beda itu ke surga dia ingin tetap mencar. Saya ngena Allah mengatakan ini. Ya, oleh karenanya mari cukupkan diri dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kelekain sesuatu yang ada dalilnya. Amalkan sesuatu yang ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah dia jalan keselamatan tersebut. Jelas kide niki. Berarti ongkat saya keturut ini. Ongkat dengan atau firman Allah? Tentu firman Allah kita ikuti. Ya, dan B si seke ini bersila belajar ke. Sila barang-barang pelajarin B hadis-hadis no, B ayat-ayat no. Agar kita ketahui mana yang satu itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas Allah taala alam. Nggih, sila. Biasanya kita menyambung yakin dan kita menyambung anak yakin kita mengharapkan cuci tangannya lah kita. Cuci tangannya anak yatim. Nah, nanti bekas cuci tangannya itu biasanya dipakai sama orang tua atau gimana kan ada berkah lah entah apa niatnya dipakai gimana gitu. Ini termasuk menyimpang atau menyimpang jelas ini.
Ya. Jadi keberkahan itu ada. Iya, ada keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencarinya juga harus dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Ya, kita sekarang bersama anak yatim kasih dia uang, selesai sudah. Maka nanti harta kita akan berkah, Allah menurunkan berkah kepada kita. Cukup kasih dia uang. Atau dengan mengelus kepalanya. Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang lembutnya hati. Maka beliau mengatakan, "Idza aratta an yalina qalbuka famsah ra'sal yatim," kata beliau. Mun milih na lembut atende, maka usap kepala anak yatim. Memang di sini ada dua penafsiran. Maksudnya mengusap yaitu mengasihaninya. Sade ya, cintai dia, sayangi dia, itu karena mengusap. Ulama lain mengatakan, dek mengusap, benar-benar mengusap, sudah. Maka usap kepalanya sebagai bentuk kasih sayang kepada dia. Untuk apa? Agar hati kita lembut. Nah, sekedar itu selesai sudah. Nggak pada onyot usapan no, malik usap tuh kayak yang no, jadi modal nih, kayak yang berkah. Ngendeng dia ini. Ya, jadi cukup kasih anak yatim itu belanja, selesai sudah. Mudah-mudahan harta kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara mencari keberkahan juga misalkan dengan menuntut ilmu, ngaji. Ini menuntut ilmu menjadikan segala sesuatunya berkah. Akhirnya usia kita berkah, gerak-gerik kita berkah dengan cara kita menuntut ilmu. Intinya keberkahan no arah. Cuman cara mendapatkannya harus sesuai dengan cara yang benar yang datang dari Al-Quran dan Hadits. Contoh berkah misalkan air zam-zam. Ya, Nabi bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuriba lahu." Air zam-zam tergantung niat meminumnya. Berarti kan air berkah ini. Nah, ngombe cara ente minta berkahnya dengan cara diminum caranya. Kemudian berdoa. Sebagian dengan nengke minta berkah zam-zam, ngombe temang kayak yang nonton oleh zam-zam. Seret terus kayak yang kadu jadi modal. Nah. Ya, atau popona kelambina terus kelambino. Jadi kelambi berkah nih, ngedan lain sebagai cara-cara mereka. Ya, jadi cara yang benar untuk mendapatkan keberkahan air zam-zam dengan cara diminum. Ya, bukan dengan cara ngerem kepeng, ngerem apa rana kapan, ngerem apa rana kelembi dan sebagainya, bukan, tapi dengan cara diminum. Al-Qur'an berkah. Ngombe cara untuk mendapatkan keberkahan Al-Qur'an dengan cara membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Ngono cara minta keberkahan Quran. Ya, bukan kayak dengan cara menulis di tembok, gantung Quran atau apa deh, tapi dengan cara apa? Dibaca, dipelajari, ditadaburi maknanya. Maka dia akan menjadi berkah bagi kita. Jelas antum? Anak yatim juga demikian. Sade ya, sudah harta akan berkah insya Allah. Atau suruh dia berdoa, doa yang tendeh. Karena seseorang semakin dia lemah, maka doanya semakin mustajab. Ya, sirina lemah dengan sirina tawa, sirina miskin hidupnya, doanya semakin mustajab. Ya, makanya nggak mengapa Kak Sade itu terus berdoa. Kita dengan miskin, fakir, miskin, jonjo, kena ya, nggak lupa doa yang itu deh, ngena. Ya, semakin seseorang itu lemah, maka doanya semakin mustajab. Jelas antum? Alhamdulillah. Jadi berkah itu ada, tapi juga harus diperhatikan cara untuk mendapatkan keberkahan itu. Wallahu taala. Ada ibu-ibu? Fadhal. Ini yang saya tanyakan ini tidak berkaitan dengan topik kita malam ini. Benda na jual lagu. Bila. Takwil dengan tafsir. Takwil dengan tafsir. Takwil dengan tafsir itu kan sesuatu bahasa yang berbeda. Iya. Cuma saya agak keliru memahaminya, apa sih perbedaan takwil dengan tafsir itu? Dalam masalah apa ini? Ya, tafsir Al-Qur'an itulah. Oh, kalau dalam Al-Qur'an sama dia. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu sama. Yaitu maksudnya adalah
memahami makna daripada Al-Quran. Sama dia, muradibnya istilahnya. Tafsir, muradibnya adalah takwil. Apa bahasa kita muradib? Sinonim ke apa antonim? Sinonimnya. Sinonim. Nah, tafsir sinonimnya, persamaannya adalah takwil. Kalau dalam masalah ilmu tafsir. Dia beda itu kalau dalam masalah ilmu al-asma was sifat. Ayat mutasyabihat. Bukan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, takwil itu ada dua. Ada takwil yang benar, ada takwil yang salah. Dalam al-asma was sifat. Dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Takwil yang salah itu maksudnya adalah dia memaknai sifat-sifat itu bukan dengan makna yang sebenarnya. Lari jauh. Misalkan istiwa ditakwil menjadi istaula. Ini takwil yang salah. Makanya takwil ini dengan tafsir dia akan berbeda dalam masalah al-asma was sifat. Karena takwil ini nanti ada takwil yang benar, ada takwil yang salah umum dia. Nggak boleh. Ya, secara umum. Karena memang kalau dibilang takwil ini apa istilahnya? Mayoritasnya adalah ke hal-hal yang negatif. Makanya ulama kita mengatakan al-imanu bihi min ghairi ta'wilin. Mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan tanpa ditakwil katanya. Karena maksudnya di sini takwil yang salah itu. Yaitu kayak tadi itu mentakwil al-istiwa dengan mengatakannya sebagai istaula, ditakwil, diselewengkan maknanya. Ya, karena mayoritas takwil dalam al-asma wa sifat mayoritasnya maksud dari takwil itu adalah takwil kepada yang salah, yang negatif itu. Wajah ditakwil. Ya, semua ditakwil akhirnya. Tapi kalau dalam ilmu tafsir justru takwil ini muradib dari kalimat tafsir itu. Tidak masalah. Makanya para ulama kita mengatakan wa ta'wil hadil ayah, kata dia. Takwil dari ayat ini maksudnya adalah tafsir dari ayat ini. Tapi kalau dalam al-asma was sifat justru takwil, kata-kata takwil itu biasanya untuk hal-hal yang salah di dalam menafsirkan. Kayak tadi dia menafsirkan istiwa ditafsirkan dengan istaula. Ini dikatakan dia takwil, salah di dalam menafsirkan. Jadi kalau dalam ilmu tafsir ya muradibnya itu tafsir sama dengan takwil. Tapi kalau dalam al-asma was sifat, takwil itu biasanya dinisbatkan kepada kesalahan di dalam menafsirkan. Ya. Karena sekarang kalau istiwa, tafsiran yang benar apa? Ala wartafa'a. Tinggi dan di atas itu istiwa. Sekarang mereka mentakwilnya dengan mengatakan apa? Istaula, menguasai. Ya, yadun misal. Yadun sudah tangan. Ya, tapi mereka mengatakan yadun itu sebagai kekuasaan. Ya, ditakwil menjadi kekuasaan dan lain sebagainya. Intinya dalam asma sifat dia dinisbatkan kepada hal yang penafsiran yang salah. Mudahan jelas ya. Alhamdulillah, masalah ilmu tingkat tinggi sekali ini. Alhamdulillah. Masih arak ke Bapak-bapak, Ibu-ibu? Masih arak? Santri. Nah, kita ada pertanyaan nih, saya ada hadiah nih. Tapi hadiah rahasia ini nggak boleh dibuka ini. Nanti dibuka setelah di rumah dibuka nih. Kalau dibuka bisa terribut nanti dia. Tadi sudah ditulis tadi. Definisi bid'ah. Apa itu bid'ah? Ayo, apa tulisannya tadi? Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak apa? Ayo, harus berani. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan atau beribadah dengan sesuatu yang menyelisihi syariat. Kemudian yang ketiga, istihsanan bahasa Arabnya. Bahasa apitaiknya apa ini? Dan dianggap
dianggap baik. Siapa yang jawab tadi ini? Berdua? Sama-sama setengah berarti hadiahnya ini ya. Oke, sini Taal. Berdua sini Taal. Berdua. Ayo, tapi sebut dia ini nggak boleh tahu ini teman dia ini. Hah? Sebut dia. Kencang, kencang, kencang. Ah. Langsung masuk kantong. Ah, nggak boleh tahu. Sebut. Ah, masuk kantong. Mau lagi pertanyaan santri. Pertanyaan kedua atau terakhir mungkin ini. Tadi ada sebuah ayat. Ini baju hijau. Sama nama baju hijau ini? Ya, pinter dia ini baju hijau ini, Masya Allah. Ada tadi sebuah ayat berbicara tentang cinta. Nah, cinta itu butuh bukti. Apa bukti dari cinta kepada Allah? Apa buktinya? Seseorang kalau dia bilang saya cinta kepada Allah, maka dia harus buktikan cintanya itu. Dengan apakah dia membuktikannya? Nah, jelas ke pertanyaannya ini? Soalnya gen Z ini agak lainan, ya. Atau gen alpha sekarang ini ya. Liwat gen Z atau gen alpha sekarang ini. Nah, gimana cara membuktikan kalau kita itu cinta kepada Allah? Gimana cara membuktikannya? Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan kita cinta kepada Allah? Ayatnya, saya kasih bocoran. Ayatnya mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, ini ayat ini bukti cinta. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka buktikan. Buktikan dengan cara apa? Bagaimana cara kita membuktikannya? Itu. Mengikuti ajarannya siapa? Enggak dengar kita, pakai mic, ayo. Nah, buktikan dengan apa? Dan ikuti semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita kasih hadiah, nggak bisa kita tos-tosan di sini. Ya, akhwat soalnya nih. Alhamdulillah benar jawabannya. Nanti kita junjuk hadiahnya nanti insya Allah. Taib. Yang terakhir. Apa yang terakhir ini? Innamal. Nggak lengkap anunya ini. Taib, sambungkan kita sebuah hadis. Siapa yang bisa nyambung hadis? Man ahdatsa. Sambung. Sambung hadis. Man ahdatsa. Ayo. Atau yang kedua, man amila amalan. Nah. Tadi kita baca hadisnya tadi. Siapa yang bisa angkat tangan? Man amila amalan. Terus atau man ahdatsa fi amrina. Gak ada yang hafal? Saya ganti dengan hadis yang lain. Innamal a'malu. Siapa yang bisa? Angkat tangan kalau bisa. Ini nih. Angkat tangan ini atau apa? Ini angkat. Angkat botol dia. Mana-mana sudah yang tiga ini, man amila amalan atau man ahdatsa fi amrina atau innamal a'malu. Kemana yang mau disambung salah satu sudah ini? Mana banat? Ada yang siap? Ayo. Kelihatan warna pink. Ayo. Innamal a'malu wa innama binniyat. Lanjutannya wa innama likulli. Masya Allah. Terus ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu
ila ma hajaro. Oh, luar biasa pelo hafalannya Ibu. Kalah ada ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Baik, 2 dapat hadiah berarti dari Banat. Oh, 2 dari Banin, imbang berarti. Alhamdulillah. Nanti hadiahnya setelah sholat ya. Alhamdulillah dapat 2 Banat, 2 Banin. Alhamdulillah. Badian niki para jamaah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Ayo santri kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi